Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang isi makalah yang telah kami buat dengan judul Analisis Perencanaan Anggaran Biaya Pembangunan Pabrik di Desa Bimo Martani, PT Mitra Tirta Buana. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Fahmi Satria Dinata, yang kedua Elisa Septiana Zain, yang ketiga Nabila Rida Hidayat, yang keempat Farah Hendria Kusuma, yang kelima Azara Dara Ramadhani. Yang pertama, pembahasan kita ada di bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, penyusunan rencana anggaran biaya RAB adalah hal yang sangat penting dan harus dikuasai oleh setiap perusahaan. Dengan tujuan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dengan target biaya, mutu dan waktu yang efektif dan efisien. Rencana anggaran biaya RAB merupakan perhitungan atau estimasi biaya yang ditujukan untuk menafsirkan atau memperkirakan nilai pembiayaan untuk suatu proyek. RAB memuat biaya-biaya secara terperinci yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, yaitu meliputi pengadaan bahan bangunan, upah pekerja, serta biaya perizinan dan biaya sarana prasarana. RAB dihitung berdasarkan gambar-gambar rencana dan spesifikasi yang mudah ditentukan. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa perencanaan pembangunan pabrik, khususnya dengan melihat rencana anggaran biaya, untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak secara ekonomi dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kritis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengawasi dan menyetujui investasi industri. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara percepatan pembangunan dan perlindungan fungsi wilayah Desa Bimo Martani. Yang selanjutnya ada rumusan masalah, apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, apa saja komponen anggaran biaya dalam pembangunan pabrik di Desa Bimo Martani, Kabupaten Sleman. Yang kedua, berapa anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan pabrik tersebut. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efisiensi anggaran biaya pembangunan pabrik tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk mengetahui komponen-komponen anggaran biaya yang diperlukan dalam pembangunan pabrik di Desa Bimo Martani, Kabupaten Sleman. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis total anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan pabrik tersebut. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisien penggunaan anggaran biaya dalam pembangunan pabrik. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, memberikan referensi dan informasi ilmiah bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mempelajari perencanaan anggaran biaya dalam proyek pembangunan pabrik. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan dalam investasi pembangunan pabrik di Desa Bimo Martani, Kabupaten Sleman, karena pihak terkait dapat memahami struktur biaya dan faktor yang mempengaruhi efisien tersebut. Yang ketiga, mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ekonomis sehingga kontribusi proyek terhadap perekonomian lokal menjadi lebih optimal. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini secara spesifiknya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana yang diperoleh persoran dari penawaran umum perdana saham IPO kepada publik dan Bursa Efek Indonesia. Perencanaan dan realisasi rencana anggaran biaya menyajikan rencana alokasi dana bersih IPO yang telah ditetapkan dalam prospektus. Adapun pos-pos utama penggunaan dana yang merinci alokasi dana untuk 3 pos utama, yaitu yang pertama, mengetahui komponen-komponen anggaran biaya yang diperlukan dalam pembangunan pabrik di Desa Bimo Martani, Kabupaten Sleman. Yang kedua, menghitung dan menganalisis total anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan pabrik tersebut. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisien penggunaan anggaran biaya dalam pembangunan pabrik tersebut. Selanjutnya, ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan studi pustaka atau metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, membaca, peninjauan, dan analisis kritis dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan penelitian ini juga menggunakan metode atau pengumpulan data, yaitu analisis sekunder, proses pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik untuk tujuan penelitian, laporan, atau dokumentasi. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, publikasi, database, jurnal, statistik resmi, atau dokumen perusahaan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung, tetapi memanfaatkan data yang sudah ada. Analisis data sekunder memanfaatkan dan mengolah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik itu lembaga pemerintahan, organisasi riset, atau peneliti sebelumnya, untuk tujuan yang berbeda dari penelitian saat ini. Peneliti harus memastikan bahwa definisi variabel dan metode pengumpulan data asli cukup sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang baru. Selain itu, metode ini menawarkan keuntungan besar dalam hal efisiensi, biaya, dan waktu, dan memungkinkan akses ke kumpulan data berskala besar atau data historis yang mustahil dikumpulkan sendiri. Selanjutnya, ada pengertian penganggaran. Penganggaran merupakan proses menyusun anggaran. Anggaran merupakan hasil penganggaran. Penganggaran perusahaan merupakan proses menyusun anggaran perusahaan, sedangkan anggaran perusahaan merupakan hasil penganggaran perusahaan. Dengan demikian, penganggaran perusahaan lebih luas dari anggaran perusahaan karena meliputi anggaran perusahaan, sedangkan anggaran perusahaan hanya bagian daripada penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan berarti menjelaskan, menguraikan cara menghitung dan menyusun anggaran perusahaan. Sedangkan anggaran perusahaan berarti cukup menampilkan bentuk anggaran perusahaan, misalnya berupa anggaran neraca dan anggaran laporan laba rugi, tanpa disertai penjelasan dan cara menghitung atau menyusun anggaran tersebut. Selanjutnya masih di pengertian penganggaran, merupakan pengelolaan sumber daya keuangan suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan dikenal sebagai penganggaran. Penganggaran dasar adalah membuat rencana untuk mendapatkan dan mengeluarkan selama waktu tertentu. Biasanya satu tahun anggaran. Anggaran memungkinkan organisasi untuk mengontrol bagaimana dana digunakan, memprioritaskan program atau kegiatan, dan mengantisipasi kebutuhan sumber daya di masa depan. Penganggaran juga dapat digunakan untuk menilai kinerja karena realisasi anggaran dapat dibandingkan dengan rencana awal untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah dicapai. Oleh karena itu, penganggaran merupakan bagian penting dari proses manajemen strategis yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi ini lebih dari sekadar administrasi keuangan. Selanjutnya ada tujuan penganggaran. Tujuan utama penganggaran adalah memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penganggaran bertujuan untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi batas yang telah disetujui, memprioritaskan penggunaan sumber daya, dan memberikan dasar yang adil untuk evaluasi kinerja melalui perbandingan anggaran dan realisasi. Penganggaran membantu komunikasi dan koordinasi antar bagian organisasi dan membantu manajemen mengurangi risiko keuangan. Selain itu, penganggaran juga sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, sehingga para pemangku kepentingan dapat bertanggung jawab atas seluruh proses pengelolaan keuangan. Anggaran yang terstruktur membantu perusahaan mengurangi pemborosan yang mengarahkan alokasi sumber daya.
Selain itu, penganggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam pasar, situasi ekonomi, atau faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Akibatnya, penganggaran tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pengendalian keuangan, tetapi juga merupakan alat penting yang membantu perusahaan berkembang dan terus berkembang. Selanjutnya, ada profil usaha. Ini profil usaha dari PT yang kami cari, yaitu PT Mitra Tirta Buana Tbk, didirikan pada 5 Juni tahun 2009 di Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan atau AMDK dengan merek dagang Hexsoul. Produk air minum yang dihasilkan memiliki total dissolved solids atau TDS sebesar 0,02 ppm, menjadikan sebagai air minum berkualitas tinggi. Produk Hexsoul tersedia dalam berbagai kemasan termasuk galon, botol ukuran 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan cup. Pada 6 Januari 2023, PT Mitra Tirta Buana Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI setelah melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Dalam aksi korporasi ini, perusahaan melepas 270 juta saham baru yang setara dengan 24,94% dari total saham yang dicatatkan, dengan harga penawaran antara 100 hingga 110 per saham. Dana yang diperoleh dari IPO ini digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan ekspansi distribusi. Adapun misi dan misi dari perusahaan tersebut yaitu menjadi perusahaan terkemuka dalam industri air minum dan dalam kemasan yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dengan misi menghasilkan produk air minum berkualitas tinggi yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, melakukan inovasi berkelanjutan dalam melakukan produksi dan pengemasan serta memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan perencanaan. Yang pertama itu ada ringkasan rencana penggunaan dana bersih atau RAB IPO. Rencana total penggunaan dana bersih setelah dikurangi biaya IPO yang direncanakan oleh perseorangan adalah sebesar 26.361.430 rupiah per 31 Desember 2023. Perseorangan telah menggunakan dana sebesar 19.714.425 rupiah atau 74,33% dari total dana bersih, dan masih memiliki sisa sebesar 6.311.315.011 atau 25,66%. Itu ada pembuatan perencanaan. Adapun selisih hasil bersih IPO dan rencana penggunaan dana, terdapat selisih 3.330.994 atau rencana penggunaan dana lebih besar dari hasil bersih IPO. Adapun tentang penjelasan perseorangan ini, dia memiliki selisih yang disebabkan dengan adanya perbedaan nominal realisasi biaya emisi dengan yang tertuang di prospektus sebesar Rp3.331.994. Adapun perbedaan total realisasi penggunaan dana dengan nilai total realisasi di laporan yaitu 22.988.684.989 rupiah, yang seharusnya 19.440.714.425 rupiah.
Adapun penjelasan tentang perseorangan yaitu tentang total realisasi dana yang tercatat di laporan perseorangan yaitu 22.988.684.989 rupiah, yang di dalamnya sudah termasuk komponen biaya emisi sebesar 3.547.972.564 rupiah. Sementara itu, total realisasi penggunaan dana bersih atau versi bursa adalah 19.440.712.425 rupiah. Adapun pembuatan perencanaan yang dirinci lebih lanjut dalam pos-pos sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembangunan pabrik dengan DP kontraktor, pembelian mesin, fasilitas produksi serta kendaraan. Lalu ada 1 unit atau set mesin MC5GL automatik. Lalu ada 1 unit mesin treatment plant dengan kapasitas 15 ton per jam. 1 unit L300 pickup box. Lalu ada 1 unit box mobil truk, ada 1 unit mobil engkel, 1 unit per set mesin cup sealer, 1 unit per set mesin MC botol PET rotary, pembelian 3 unit mesin inkjet printer, mesin sikat galon otomatis, instalasi dan pemimpaan mesin. Lalu ada modal kerja, yaitu ada pembelian bahan baku langsung, pembelian bahan penolong, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan pembantu. Lalu ada pembayaran keperluan administrasi kantor, pembayaran biaya perizinan, pembayaran biaya distribusi, pembayaran biaya pemasaran, promosi, dan iklan. Perencanaan penggunaan dana tersebut dirinci lebih lanjut dalam pos-pos sebagai berikut. Ada biaya perizinan, yaitu ada biaya perizinan tanah, biaya SNI, biaya GSI, BI sertifikat halal, BI uji lab, biaya barcode, biaya kalibrasi. Lalu ada biaya KAP, biaya aktuari, jasa bima registrar, BI Sinhan Sekuritas, biaya konsultan, biaya notaris, dan ada pun biaya lain-lainnya yaitu biaya perlengkapan, investasi, peralatan, dan lain-lainnya. Seorangan membukukan penurunan laba tahun berjalan sebesar kurang dari 423,7,78% dari 78,68 juta per 31 Desember 2022 menjadi 3,25 miliar per 31 Desember 2023. Meskipun perseorangan membukukan peningkatan penjualan sebesar 0,6%, tingginya beban pokok pendapatan serta beban umum dan administrasi membuat perseorangan menghasilkan penurunan laba tahun berjalan hingga mengalami rugi. Kesimpulan, realisasi anggaran dan sisa dana IPO PT Mitra Tirta Buana Tbk telah menggunakan dana bersih hasil penawaran umum perdana saham IPO sebesar Rp19.400.000 atau 74,3% dari rencana penggunaan dana bersih yang ditetapkan sebesar Rp26.155.000. Dari jumlah ini, perusahaan masih memiliki sisa dana yang diperoleh dari IPO sebesar Rp6.700.000 atau 25,6% dari total dana bersih hasil penawaran umum. Perencanaan pembangunan tapak pabrik di Desa Bimo Martani sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan infrastruktur industri dan kebutuhan keberlanjutan dan perlindungan ruang. Lokasi pabrik yang diusulkan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang atau RDTR setempat. Ini adalah ketidakselarasan utama
karena sangat dekat dengan dua fungsi penting desa, yaitu pertanian produktif yang penting untuk ketahanan pangan lokal dan pemukiman padat yang membutuhkan kualitas lingkungan dan kesehatan. Pelanggaran undang-undang diperparah. Akibatnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana tersebut tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan karena pembangunan yang mengorbankan ekosistem penting dan yang tidak bertanggung jawab secara ekologis dan sosial. Konflik ini sangat relevan mengingat dualitas fungsi Desa Bimo Martani sebagai pusat pemukiman dan basis pertanian, di mana kebijakan pembangunan infrastruktur industri seringkali bertindak sebagai faktor destabilisasi yang pada akhirnya dapat merusak struktur sosial ekonomi agraris yang telah mapan dan memicu konflik kepentingan yang berkepanjangan. Saran, data dan evaluasi penting yang disajikan dalam penelitian ini harus digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman selama proses pengambilan keputusan investasi industri. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan menyetujui investasi industri untuk memastikan bahwa percepatan pembangunan dan perlindungan fungsi wilayah Desa Bimo Martani seimbang secara optimal. Ini juga akan memastikan bahwa kebijakan investasi yang diambil adil dan berkelanjutan. Saran untuk efisiensi dan akuntabilitas anggaran. PT Mitra Tirta Buana Tbk harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sisa dana IPO yang belum digunakan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomis, serta mempermudah pengambilan keputusan investasi, mengidentifikasi dan melaporkan jumlah dana yang tersisa, serta menyajikan rencana dan tujuan jangka panjang untuk penggunaan dana tersebut hingga Januari 2025 untuk meningkatkan kontribusi proyek terhadap ekonomi lokal.